Kasus dugaan pungli dan korupsi pada program PTSL di Desa Melaten, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah yang dilaporkan oleh Lembaga Aliansi Indonesia yang lalu di Polres Kabupaten Demak, kini mendapatkan panggilan untuk dimintai keterangan oleh Polres Kabupaten Demak. Pihak DPD Aliansi Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengutus Badan Pemantau dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Lembaga Aliansi Indonesia, BP2 Tipikor, LAI, Bapak Agustinus Petrus Gultom, SH, sebagai kuasa hukumnya. Dalam hal panggilan ini juga, para perwakilan masyarakat Desa Melaten yang merasa dirugikan, ikut mendampingi kuasa hukumnya ke Polres Kabupaten Demak. Namun sangat disayangkan, dan pihak kuasa hukum merasa sangat kecewa, karena undangan panggilan oleh penyidik Polres Kabupaten Demak pada saat ini, ternyata penyidik tidak dapat hadir karena sesuatu hal tugas yang mendadak, ujarnya. Pak Agus, hari ini Pak Agus datang ke Polres Demak. Padahal Pak Agus dari Jakarta. Ada apa Pak Agus? Jadi kehadiran saya khususnya untuk menghadiri panggilan dari pihak Polres Demak untuk menemui Kanit Tipikor Polres Demak. Jadi setelah kami hadir, kebetulan warga juga mengetahui dan warga berinisiatif untuk hadir mengetahui kasus ini. Faktanya setelah kami temui Pak Kanit mengatakan bahwasanya Pak Kanit tidak mengetahui adanya undangan atau pemanggilan saya untuk memberikan data dan mungkin tambahan dokumen gitu. Oh, janggal sekali Pak. Itu yang menandatangani kan Pak Asad, Iya, dan iya. itu tertera di situ kan Pak Kanit yang ditunggu. Iya. Lah Pak Kanit sampai nggak tahu. Nah justru itu makanya saya sampaikan ke Pak Kanit. Jadi warga Melaten ini hadir juga dengan saya. Ini bukan perintah dari kami gitu, bukan perintah dari saya selaku kuasa atau pihak pelapor. Ini kemauan masyarakat agar proses ini lebih cepat. Karena saya sudah mengatakan ke Pak Kanit dan jajarannya, saya jauh-jauh ke Jakarta dipanggil, pertama saya hadir, kedua dalam undangan ini jelas jam 10 itu saya menemui Pak Kanit gitu. Dan yang ketiga, walaupun Pak Kanit atau bawahannya tidak bisa menerima kami, harusnya jauh-jauh hari kami diberitahukan agar tidak buang-buang waktu gitu, mengingat kegiatan dan agenda kami juga banyak, demikian. Untuk karena hari ini tidak bisa bertemu dengan yang mengundang, apakah ada undangan ulang atau bagaimana Pak? Ya, jadi walaupun demikian kami dengan rendah hati terpaksa meminta maaf dengan Kanit Tipikor dan jajarannya. Ya, kalaupun ada agenda ulang itu nanti akan kami dihubungi gitu. Jadi Kapan Pak kira-kira itu? ya dia belum bisa menentukan waktu tepatnya Pak. Cuman kami selaku pihak pelapor dan warga negara yang baik, kami berusaha menghadiri setiap panggilan pihak penyidik gitu Pak. Itu kaitannya dengan perkara apa Pak yang bisa tahu itu? Ya, ini dugaan pungli program PTSL tahun 2021 di mana oknum aparat desa Melaten melakukan pungli Pak. Pungli dari 500.000 hingga 5.500.000. Termasuk adanya warga Ibu Mas Tona yang mengajukan sertifikat PTSL, tanda terimanya keluar, uangnya diminta 600.000, hingga detik ini sertifikat tidak selesai, bahkan sertifikat itu timbul atau terbit atas nama orang lain. Atas nama orang lain ya Pak? Atas nama orang lain, bahkan uang 600.000 itu hingga kini belum dikembalikan gitu Pak. Belum dikembalikan Ya. Sama oknum aparat desa Melaten. Desa Melaten ya Pak? Jadi selain itu dalam laporan tersebut kami juga melampirkan sekitar hampir 60 pernyataan warga yang menyatakan bahwasanya
memang dalam proses itu dimintai uang gitu Pak. Kalau boleh tahu sejak kapan pelaporannya itu Pak? Ini pelaporan ini sudah kita lakukan kurang lebih sebulan yang lalu. Baru kali ini kami dipanggil untuk dimintai lagi data dan keterangan. Jadi selain itu juga ada aset desa yang disertifikat namun menggunakan anggaran desa dengan pembayaran 2 kali termin gitu. Jadi ada sekitar 200, kalau tidak salah 250 bidang aset desa yang dimasukkan program PTSL, namun anggarannya menggunakan anggaran belanja desa gitu. Jadi ini panggilan yang keberapa kalau boleh tahu? Ini panggilan yang pertama. Jadi kami berharap juga walaupun ada tadi Pak Kanit, kami bisa dimintai keterangan. Warga juga yang berbondong-bondong ikut ke sini bersedia menjadi saksi agar penanganannya cepat selesai gitu. Maaf Pak, ini kalau warga Melaten ini datang atas kemauan sendiri ya Pak untuk dapat kepastian hukum. Oh ya, tolong dijawab. Gimana Mas? Datang sendiri, kemauan sendiri Pak. Sampai pengen datang sendiri ya, atas kemauan sendiri karena jenengan ingin tahu kepastian Iya, hukum. betul Pak, ya Pak. Gitu ya Pak? Iya. Jadi kami tidak pernah mengarahkan karena warga mempercayai kami untuk melakukan laporan ini. Warga juga ingin dan semestinya berhak tahu proses ini gitu Pak, agar terjadinya transparansi dan menjadi perhatian pihak penyidik. Menurut saya seperti itu Pak. Harapan panjenengan bagaimana dari warga masyarakat dan Pak Agus bagaimana? Ya harapan saya sederhana aja Pak, karena ini tindak pidana pungli ya, dan mengacu pada aturan 3 menteri, Jawa itu masuk regional 5. Ya menurut saya ini merupakan tindak pidana gitu Pak, yang jelas merugikan masyarakat. Terjadinya adanya dugaan penyalahgunaan jabatan gitu, yang berindikasi pada korupsi. Dari Demak, Mi News TV melaporkan.